guys, saya Anggriansyah Fahani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai OSPF multilayer pada mikrotik. Jadi di topologi ini ada router Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan sampai ke klien. Kemudian juga ada router Jakarta ke Bandung, terus ada Tasikmalaya dan juga ke klien ya teman-teman. Jadi nanti goalnya itu jaringan yang ada di Pekalongan bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di Tasikmalaya. Di sini areanya dibagi menjadi 3, yaitu area 0 yang di Jakarta, terus ada area 1 yaitu dari Semarang ke Pekalongan, dan juga ada area 2 yaitu dari Bandung ke Tasikmalaya. Nah, tiap-tiap router ini ada router ID-nya ya teman-teman. Di Jakarta router ID-nya itu adalah 10.1.1.1/32. Kemudian di router Semarang itu 10.2.2.2, di Pekalongan itu 10.3.3.3, terus di Bandung router ID-nya 10.4.4.4, dan yang terakhir itu di Tasikmalaya yaitu 10.5.5.5. Sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi routingnya. Yang pertama kita akan memasukkan IP address dulu di setiap routernya ya teman-teman. Yang pertama kita ke router Jakarta. Di sini IP address-nya itu Ether 1 10.1 dan Ether 2 itu 30.1. Sekarang kita masukkan IP address-nya. Yang pertama adalah IP address at address 10.1/30 interface Ether 1 ya teman-teman. IP-nya 30.30.30.1/30 dan interface-nya di Ether 2. Oke, sudah, kita cek IP address print. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita ke router Semarang. Di router Semarang ini di Ether 1 adalah 10.2 dan di Ether 2 nya itu adalah 20.1. Kita masukkan 10.10.10.2. Kita cek. Oke, jadi di Ether 1 ini 10.2 dan di Ether 2 20.1. Lanjut kita ke router Pekalongan. Di sini Ether 1-nya adalah 20.2 dan Ether 2-nya adalah 192.168.1.254. Untuk Ether 2 ini adalah 192.168.1.254, slice-nya adalah 24 ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke router Bandung. Di router Bandung Ether 1-nya adalah 30.2 dan Ether 2-nya adalah 40.1.
Oke, terakhir kita ke router Tasikmalaya. Di router Tasikmalaya, header satunya adalah 40.2 dan header 2-nya adalah 2.254/24. Sudah masuk semua ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya. Sekarang kita akan konfigurasi IP loopback, yaitu di Jakarta yang pertama. Kita konfigurasi. Interface bridge add name loopback. Kemudian IP address-nya kita lihat di sini. Router ID-nya adalah 10.1.1.1/32. Kemudian interface-nya adalah loopback ya teman-teman. Oke, sudah. Terus kita ke router Semarang. Kita lihat dulu di Semarang ini router ID-nya adalah 10.2/32 ya. Kita masukkan interface bridge add name loopback. Kemudian IP address add address 10.2.2.2/32. Interface-nya loopback. Terus kita ke router Pekalongan. Di router Pekalongan adalah 10.3. Oke, kita lanjut ke router Bandung. Di router Bandung, router ID-nya adalah 10.4. Kita masukkan IP address-nya. Oke, terakhir kita ke router Tasikmalaya. Kita lihat router ID-nya adalah 10.5 ya teman-teman. Selesai untuk konfigurasi IP loopback-nya. Sekarang kita konfigurasi router ID-nya ya teman-teman. Kita kembali ke router Jakarta. Terus kita konfigurasi lagi router ID-nya. Kita konfigurasi yaitu routing OSPF instance set 0 router ID itu 10.1.1.1 yang tadi router ID-nya Jakarta. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke router Semarang. Kita konfigurasi seperti tadi ya teman-teman. Untuk router ID di Semarang yaitu 10.2, sama seperti yang ini. Kita konfigurasi.
Terus kita lanjut ke router Pekalongan. Router ID-nya adalah 10.3 ini ya teman-teman. Routing OSPF instance set 0. Router ID-nya adalah 10.3.3.3. Oke, terus kita ke router Bandung. Router ID-nya adalah 10.4. Terakhir kita ke Tasikmalaya, yaitu di sini adalah 10.5 ya teman-teman. Selesai untuk konfigurasi router ID-nya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi regular area. Jadi yang akan kita konfigurasikan hanya router Semarang, Pekalongan, Bandung, dan juga Tasikmalaya teman-teman, yaitu khusus untuk reguler ya, areanya itu internal, sedangkan untuk Jakarta ini areanya adalah eksternal. Jadi kita konfigurasi router area hanya pada router Semarang, Pekalongan, Bandung, dan juga Tasikmalaya. Langsung saja kita konfigurasikan. Untuk areanya kita ke router Semarang, yaitu routing OSPF area add name. Di Semarang itu areanya tadi area 1 ya teman-teman, area 1. Kemudian area ID-nya adalah 1.1.1.1. Oke, ini untuk router Semarang. Sekarang kita ke router Pekalongan, routing OSPF add name area 1 juga. Kemudian area ID-nya adalah 1.1.1.1, sama seperti router Semarang. Lanjut kita ke router Bandung, yaitu area 2. Area 2. Terus area ID-nya adalah 2.2.2.2. Terakhir kita ke router Tasikmalaya, area 2, dan area ID-nya adalah sama seperti router Bandung. Oke, seperti ini untuk konfigurasi areanya ya teman-teman. Terakhir kita konfigurasi routingnya. Kita yang pertama ke router Jakarta, terus kita konfigurasi yaitu routing OSPF network at network. Di router Jakarta itu ada 10.0 dan juga 30.0 ya teman-teman, dan areanya adalah backbone yang area 0 ini, 10.10.10.0/30, dan areanya adalah backbone. Terus yang kedua adalah 30.30.30.0/30, dan areanya juga backbone. Lanjut kita ke router Semarang. Di router Semarang ini ada 10.0 dan juga 20.0 ya teman-teman. Untuk 20.0 ini sudah masuk pada area 1, bukan backbone lagi. Kita masukkan yaitu routing OSPF network 10.10.10/30, areanya backbone. Kemudian yang kedua adalah 20.20.20/30, dan areanya adalah area 1 karena sudah masuk ke area 1 teman-teman. Sekarang kita ke router Pekalongan. Di router Pekalongan ini ada 20.0 dan juga 1.0 ya teman-teman, 192.168.1.0/24, dan areanya adalah area 1 semua.
Yang kedua adalah 192.168.1.0/24 dan areanya adalah area 1. Oke, sudah untuk router Semarang dan juga Pekalongan. Sekarang kita ke router Bandung. Di router Bandung ini ada 30.0 dan 40.0. Dan 40.0 ini sudah masuk ke area 2 ya teman-teman. Langsung saja, yaitu routing OSPF network add network 30.30.30.0/30. areanya masih backbone ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah 40.40.40.0/30 dan areanya sudah masuk ke area 2. Sekarang terakhir ke router Tasikmalaya. Di router Tasikmalaya ini ada 40.0 dan 192.168.2.0/24 dan semuanya masuk pada area 2. (40.40.40.0/30) areanya adalah area 2. Terakhir yaitu 192.168.2.0/24 dan areanya juga area 2 ya teman-teman. Enter. Dan selesai. Seperti ini untuk konfigurasi OSPF multilayernya. Sekarang kita coba cek IP route print ya. Di router Jakarta misalkan. Oke, ini sudah muncul. Sudah masuk semua. Kita coba di router Semarang dan sudah masuk semua teman-teman. Sekarang kita coba cek di kliennya. Kita masuk ke klien yang 1.1 dulu. Kita masukkan IP-nya. Oke, sudah. Terus kita masukkan juga IP-nya di klien yang kedua ini. IP 192.168.2.1/24. Oke, sudah. Sekarang kita coba ping. Misalkan dari klien 1, kita ping ke klien yang kedua. Dan sudah terhubung ya teman-teman. Artinya sudah bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita coba lihat trace route-nya. Trace 192.168.2.1. Jadi klien 1 berkomunikasi dengan klien 2 itu melewati 1.254 terlebih dahulu, yaitu IP dari router Pekalongan ya teman-teman. Kemudian melewati 20.1 yaitu dari router Semarang, kemudian 10.1 yaitu router Jakarta, terus 30.2 yaitu router Bandung, dan 40.2 yaitu router Tasikmalaya, dan sampai ke 192.168.2.1. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita coba juga misalkan dari klien 2. Kita coba trace route-nya juga. Nah, sama ya teman-teman. Jadi klien 2 berkomunikasi ke klien 1 itu melewati router Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan sampai ke klien 1. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF multilayer pada MikroTik. Sekian video penjelasan OSPF multilayer dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.